Bab 987. Ketika Lin Yu berbicara, matanya sangat dingin, dan kedua tatapannya seperti dua pedang tajam, menyapu dengan dingin ke wajah empat pria Han Bing. Keempat anggota Departemen Pesawat Militer segera gemetar ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, dan saling memandang dengan heran. Tentu mereka tidak tahu apa yang dikatakan Lin Yu, mengapa tiba-tiba mereka mencurigai ada pengkhianat di antara mereka. Ketika Han Bing mendengar kata-kata Lin Yu, dia tidak bisa menahan tercengang. Dia menatap Lin Yu dengan heran, dan buru-buru berkata, "Jia Rong, apa yang kamu lakukan? Departemen militer kita tidak bisa merasa curiga. Kita semua adalah rekan-rekan. Aku juga tidak ingin meragukan mereka." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Tapi pikirkanlah, mengapa Viper tinggal di ibu kota tanpa mengungkapkan keberadaannya begitu lama? Mengapa dia tiba-tiba muncul di forklift ketika dia berada di ruang utilitas malam ini? Para player, kamu tidak perlu mati." Ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Kata-kata Lin Yu benar. Awalnya, mereka dengan jelas mengatakan bahwa Viper bersembunyi di ruang utilitas, tetapi mengapa Viper melarikan diri dari forklift? Bahkan di malam hari, garis pandang agak terpengaruh, tetapi ruang utilitas sangat dekat dengan forklift. Ketika forklift Viper bergerak ke dalam, mustahil bagi orang yang menonton untuk mengetahuinya. Taring. Wajah Han Bing merosot, dia memelintir alisnya dan berpikir dengan hati-hati, tiba-tiba menatap tajam ke empat taring, dan bertanya dengan suara dingin, "Katakan, kenapa kamu berbohong?" Taring bertanggung jawab untuk menjaga Viper malam ini, jadi jika ada pengkhianat tersebut secara alami adalah Taring. Fang mengubah wajahnya saat mendengar kata-kata Han Bing, dan buru-buru berkata, "Eksekutif Han, Ketua He, kamu. Apa yang kamu bicarakan? Kapan saya mengatakan bahwa Viper bersembunyi di ruang utilitas? Aku mengirim SMS ke Xiao Qian bahwa itu adalah Viper di forklift atau loader." Xiao Gan yang dia bicarakan adalah pemain alis tebal yang bekerja sama dengan hidung dingin. Ketika dia mengirim pesan ke Xiao Gan, dia mengatakan dengan jelas bahwa Viper disembunyikan di forklift atau di loader. Mendengar apa yang dia katakan, kulit Xiao Gan berubah tiba-tiba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik tiba-tiba dan berlari ke belakang dengan kecepatan tinggi. Lin Yu sedikit terkejut saat melihat pengkhianat itu ternyata adalah Xiao Gan. Dia menyipitkan matanya, mencibir, menendang kakinya, dan dengan cepat menyusul. Pada titik ini, semuanya sangat jelas. Setelah Fang mengirim pesan teks ke Xiao Gan dengan sengaja menipu Han Bing dan Lin Yu, dan tipuan ini mematikan. Jika Lin Yu dan Han Bing tidak menundukkan hidung mereka dan mengajukan diri untuk maju ke depan untuk menyelidiki, jika Lin Yu dan Han Bing bergegas ke depan, mereka mungkin sudah hancur berkeping-keping saat ini. Xiao Gan. Han Bing sepertinya tidak menyangka bahwa pengkhianatnya adalah Xiao Gan, matanya tiba-tiba melebar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan pistol khusus di pinggangnya dan mengangkat tangannya dengan rapi. Dengan keras, bom anestesi ditembakkan dengan cepat, tepat mengenai betis Xiao Gan. Xiao Gan hanya merasakan kakinya mati rasa, dan tubuhnya terhuyung-huyung ke tanah. Lin Yu, yang mengejar di belakangnya, tiba-tiba berhenti dan menjaga jarak tertentu dari Xiao Gan. Setelah mengalami Viper barusan, Lin Yu sudah belajar bagaimana berperilaku, dan dia tidak berani bersandar pada gangster kecil ini terlalu dekat, karena gangster kecil ini telah melakukan kontak dengan Viper, mungkin dia juga akan membawa beberapa bom serupa di tubuhnya. Hal. Fang dan yang lainnya bergegas dengan cepat, mengepung Xiao Gan di tengah, menunjuk ke arah Xiao Gan dan berteriak dengan marah, "Xiao Gan, kamu bajingan berdarah dingin, kamu benar-benar membunuh rekan seperjuanganmu. Kamu tidak sebaik binatang buas. Layak menjadi rekan seperjuangan kami. Sia-sia, kami masih menyebut kalian saudara, kami benar-benar buta." Xiao Gan menelan ludahnya,
memandang Fang Fang dan yang lainnya dengan sedih dan berkata, Aku tidak menginginkannya, tetapi mereka menangkap keluargaku. Setelah mengatakan ini, air mata di matanya meledak untuk beberapa saat, dan dia berkata dengan rasa sakit yang luar biasa, Aku membunuh teman seperjuanganku sendiri. Aku bukan manusia, aku minta maaf padamu. Segera setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba menangkap pistol dari pinggangnya, dan kemudian menekan pelatuknya ke lehernya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dengan suara teredam, dia memutar matanya dan menundukkan kepalanya ke tanah. Han Bing dan Lin Yu terkejut ketika melihat ini, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Lin Yu menghela nafas sedikit dengan menyesal, dia tidak menyangka pemuda ini akan langsung bunuh diri. Awalnya, dia masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya, tetapi setelah memikirkannya, Xiao Gan juga tunduk pada biara, dan dia mungkin tidak akan tahu apa-apa. Jika keluarganya masih hidup, cobalah untuk menyelamatkan keluarganya. Lin Yu menghela nafas ringan, dan berkata pada Han Bing, wajahnya penuh kehilangan. Meskipun Viper terbunuh malam ini dan bahaya besar yang mengintai di ibu kota telah dieliminasi. Sebenarnya, mereka telah menyelesaikan misi, tetapi 3 orang tewas di pihak mereka sendiri dalam satu malam, membuat Lin Yu dan Han Bing benar-benar hidup tidak senang. Khusus untuk Lin Yu dan yang lainnya, kematian Zhang Laosan seakan membebani hati mereka, membuat mereka tidak mau lagi menunggu. Setelah menyerahkan sisa pekerjaan kepada Han Bing, Lin Yu membawa Li Zhensheng bersama mereka dan membungkus Zhang. Jasad anak ketiga dibiarkan lebih dulu. Dalam perjalanan kembali, Lin Yu mengirim pesan teks ke He Zizhen, memberitahu He Zizhen bahwa Viper telah dihapus, jadi dia lega. Setelah Zhang Laosan dimakamkan, butuh beberapa hari bagi Lin Yu untuk keluar dari rasa sakit kehilangan tangan dan kakinya. Untungnya, banyak kabar baik telah terdengar dalam beberapa hari terakhir. Kabar baik terbesar adalah setelah mengalami alergi suntikan obat Tiongkok terakhir, anggota keluarga pasien kelompok Lin Yu dan Li dituduh secara tidak benar, dan beberapa dari mereka berinisiatif untuk bersaksi dan mengklarifikasi kelompok biologis Lin Yu dan Li, mengakui bahwa mereka meminumnya. Sementara cairan oral Chang Sheng Li, dia memang mengambil madu. Meskipun beberapa orang masih bersikeras untuk menuntut Lin Yu dan kelompok Li, sebagian besar opini publik di negara ini berpihak pada Lin Yu dan kelompok Li, yang berarti Lin Yu dan yang lainnya sekali lagi mendapatkan reputasi yang hilang. Sanksi dan larangan yang diberlakukan oleh Kantor Pusat Kesehatan pada proyek bioteknologi Li secara alami telah dibatalkan. Li Qianxuan juga mengadakan konferensi pers segera, memberitahu semua orang untuk membersihkan diri mereka sendiri dan mengumumkan bahwa Li Changsheng Oral Liquid akan melanjutkan produksi. Ini juga mengumumkan bahwa Li Changsheng Oral Liquid telah melanjutkan produksi setelah penghentian produksi selama setengah tahun. Adapun Hui Sengtang, Lin Yu awalnya berencana untuk membuka kembali setelah jangka waktu tertentu, tetapi setiap hari ada aliran orang yang tak berujung yang pergi untuk mengirim panji dan menemui dokter untuk mendapatkan obat, jadi pada akhirnya Li Zhensheng terpaksa melanjutkan penjualan bahan obat terlebih dahulu. Memalukan. Pada saat ini, di markas Senhan Haisuanyimen, Rong Hesu menonton laporan berita di ponselnya, dan dengan marah memukul meja di bawah dengan tinjunya, mengatupkan mahkota giginya, ingin menggigit giginya. Rusak. Dia berpikir bahwa dia telah mencekik langkah besar yang begitu kuat kali ini, dia bisa langsung mengalahkan Lin Yu, meninggalkan Lin Yu tidak pernah berdiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa He Jiarong adalah Xiao Qiang yang tidak terbunuh, dan dia dipaksa ke tempat ini. Demi itu, saya melihat bahwa saya akan diinjak-injak sampai mati, tetapi ternyata penuh dengan darah dan dibangkitkan. Selain itu, nama dan reputasinya tampaknya telah meningkat lebih dari sebelumnya. Dia menekannya. Dan yang membuatnya paling marah adalah bahwa sementara Lin Yu membuktikan dirinya, dia juga memberikan pukulan telak kepada dokter misterius itu.
Meskipun dia bisa menekan produksi madu berbahaya yang mengadu konsumen, suntikan obat Cina mereka karena insiden ini, penjualan turun tajam, dan pendapatan menyusut dengan cepat, jadi ini membuat hatinya berdarah. Belum lagi, dalam operasi ini, dia kehilangan putra kesayangannya. Melihat berita dan berita tentang kabar baik Lin Yu di telepon, matanya merah, dan cantusnya retak, dia ingin mengupas kulit Lin Yu dan segera minum darah Lin Yu. Tuan, jika Anda ingin membunuh He Jiarong ini, saya punya rencana. Saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Pada saat ini, Mu Wei, yang telah berdiri di sampingnya tanpa berbicara, tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Sejak Jin Wei dan Sui Wei dibunuh oleh Lin Yu, Mu Wei dipromosikan oleh Rong Hesu dan menjadi penjaga pribadi Rong Hesu. Oh. Rong Hesu mengangkat matanya dan melirik Mu Wei, mengerutkan kening, apa yang bisa kamu lakukan, mari kita dengarkan. Mu Wei dengan cepat berjalan ke depan, membungkuk dan membisikkan beberapa kata di telinga Rong Hesu. Mendengarkan kata-kata Mu Wei, mata Rong Hesu tiba-tiba berbinar, lalu mengangguk setuju, menegaskan, jangan katakan, metode Anda benar-benar mungkin berhasil, jadi serahkan masalah ini kepada Tu Wei dulu, dan perintahkan untuk melanjutkan. Biarkan dia mengetahui detailnya terlebih dahulu, dan lihat waktu yang tepat sebelum mengambil tindakan. Iya. Mu Wei mengangguk setuju, lalu keluar dengan cepat. Rong Hesu sedang sibuk mendesain Lin Yu, dan Lin Yu juga sibuk mendesainnya. Setelah Hao Ningyuan dan keluarga kerajaan Inggris mengatur jadwal, dia menelepon dan memanggil Lin Yu ke kantor. Begitu Lin Yu memasuki pintu, Hao Ningyuan berkata sambil tersenyum, Jiarong, selamat, saya akhirnya bisa menyingkirkan keluhan saya. Saya harus berterima kasih kepada Paman Hao atas bantuannya. Saya tahu Anda banyak membantu kami untuk menjernihkan diri. Tanpa Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan sopan kepada Hao Ningyuan. Oke, jangan datang ke set ini bersamaku, duduklah, mari kita bicara tentang bisnis. Hao Ningyuan berkata dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk duduk di area resepsionis. Kemudian dia menuangkan secangkir teh dengan Lin Yu. Dia melirik ke pintu ruangan dan merasa lega. Melihat pintunya tertutup, dia berbisik lega, Jiarong, keluarga kerajaan Inggris. Itinerari telah ditentukan di sana, dan mereka akan datang mengunjungi China pada pertengahan Juni, tapi aku telah memikirkannya sejak lama, dan aku benar-benar tidak mengharapkan alasan yang baik untuk memanggil Rong Hesu. Sebenarnya, mengundang Rong Hesu ke Beijing itu mudah, tetapi bagaimana cara membiarkan Rong Hesu datang ke sini secara langsung tanpa curiga, itu sulit. Bagaimanapun, hubungan antara Hao Ningyuan dan Lin Yu sudah diketahui dengan baik. Sikap Hao Ningyuan terhadap dokter misterius itu diketahui oleh Rong Hesu. Oleh karena itu, undangan mendadak Hao Ningyuan ke Rong Hesu pasti akan menyebabkan Rong He waspada Su. Untuk alasan ini, Hao Ningyuan memikirkan beberapa alasan dan alasan dalam beberapa hari terakhir, tetapi mereka semua merasa bahwa mereka tidak aman, jadi dia mendekati Lin Yu untuk berdiskusi. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, Paman Hao, aku sudah memikirkan hal ini sejak lama. Jika kita mengundangnya, Rong Hesu pasti akan curiga dengan alasan atau alasan apapun yang digunakan, jadi, saya pikir cara terbaik adalah meminta Yang Mulia meneleponnya secara pribadi dan memintanya untuk datang. Hao Ningyuan tiba-tiba tertawa tak berdaya saat mendengar kata-kata ini, dan berkata, Jiarong, apa yang kamu katakan sulit untuk mati, Paman Hao. Apakah Yang Mulia Ratu jika kami ingin merepotkanmu? Selain itu, jika kami memaksakannya Ratu terlalu kasar untuk membantu. Aku punya cara untuk membiarkan Yang Mulia memanggil Rong Hesu atas inisiatifnya sendiri. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan aku berjanji, setelah panggilan ini, kunjungan Rong Hesu ke ibu kota secara langsung layak dilakukan.